Mahasiswi berinisial H, 21, jadi korban asusila pejabat BUMN di Semarang saat menjalani program magang. Mahasiswi universitas swasta ternama di Semarang itu didampingi penasihat hukumnya dari LBH Joglo Semar Keadilan melaporkan tindakan bejat ini ke Polrestabes Semarang. H dengan gemetar menceritakan pelecehan yang dialaminya dalam ruangan pada Senin 18 November. Dia sudah berusaha menghindar dan berupaya keluar dari ruangan. Nggak tahu apa-apa, saya barusan pertama ketemu orang itu juga. Terus saya tiba-tiba disuruh masuk ke ruangannya. Saya coba berani aja masuk karena emang saya kan nggak tahu apa-apa. Terus malah tiba-tiba saya dipegang-pegang, digrepe-grepe, dicium juga. Saya udah berusaha buat keluar tapi tangan saya masih ditahan di dalam terus. Terus akhirnya saya bisa paksa keluar. Saya lapor langsung sama mentor saya di tempat magang. Saya trauma banget di situ. Saya langsung mau pulang, saya lapor ke kampus juga habis itu biar langsung ditindaklanjuti. Saya lapor ke keluarga, langsung bisa didampingi sama Pak Eri. Itu terjadi berapa kali? Satu kali baru Hari itu. apa itu? Senin kemarin. Iya, ya? Senin 18 tanggal 18 November. November. Sempat ada ancaman, Mbak? Enggak, kalau ancamannya enggak ada ancaman apa-apa. Setelah kejadian kamu menerima WA atau apa? Ya menerima WA tapi cuman ajakan ngopi. Soalnya saya sempat dikasih uang juga di situ. Cuman uangnya sudah saya kembalikan saat itu. Saya menolak lah ya. Iya. Mbak masuk istilahnya magang kuliah itu kapan itu, Mbak? Masuknya tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Hari Selasa kemarin berarti masuk lagi atau enggak? Enggak, saya dapat X 2 hari. Cuman keluarga saya mintanya saya berhenti aja, gak usah magang lagi di situ. Dari kampus juga narik saya untuk gak magang lagi di situ. Mbak, dari kamu lapor ke kampus, Mbak? Iya, nggak saya lapor. Hari itu juga ya lapor ke kampus. Besoknya, Hari esok. Selasa. Tanggapannya seperti apa? Harapannya saya akan dicabut dari tempat magang itu, terus saya dikasih kompensasi dengan nilai, tidak perlu pusing mikirin nilai itu, nggak perlu. Pokoknya semuanya aman kalau dari pihak kampusnya gitu aja. Sama hari ini pihak kampus ke kantornya itu sama minta penjelasan ke ruangannya. Oleh? Ruangannya oleh bapak itu Dia sebagai apa? sebagai manajer di situ. Saya dipanggil, saya masuk karena saya kan baru di situ. Saya kira saya disuruh perkenalan atau bagaimana kan. Terus saya emang awalnya saya disuruh perkenalan, saya ditanya-tanyain dari kampus mana, semester berapa, alamatnya mana, namanya siapa. Terus saya disuruh duduk, terus saya ditahan rokok. Saya udah nolak berkali-kali tapi tetap dipaksa. Terus habis itu saya diajak omong yang macam-macam juga. Terus tangan saya dipegang-pegang, saya tuh udah berusaha buat menghindar. Terus saya minta keluar, terus juga tetap dipaksa di situ aja, suruh nemenin di situ terus gitu loh. Terus akhirnya saya sampai dipegang pipi saya, terus saya langsung dicium, tapi saya udah nolak, saya udah nggak boleh kayak gitu Pak gitu. Tapi dia tetap nggak peduli gitu loh. Itu ruangannya dikunci atau? Nggak dikunci, cuman emang ruangan tertutup aja gitu. Itu perkenalan baru hari itu bertemu Iya. dengan bapak itu. Iya, baru hari itu banget saya lihat bapaknya juga baru hari itu. Itu jam berapa, Mbak? Jam 8.30-an mungkin. Oke. Mbak, kamu dikasih uang berapa 50.000. setelah itu? Pas itu kan ditawarin ngopi, diajak ngopi gitu loh. Ini buat kamu nge-grab, soalnya biar nggak ada orang yang tahu kalau kita keluar ngopi berdua. Jadi siang itu saya sebenarnya mau diajak ngopi sama dia. Cuma abis itu saya tolak kan, saya nggak usah, saya juga punya uang, saya bilang gitu, nggak apa-apa diterima aja, dan uangnya tuh terus-terusan dikasihin ke saya gitu loh. Sampai Waktu lapor ke mentor, terus mentornya gimana Mbak? Tanggapannya? Mentornya langsung lapor ke Sekprodi juga. Habis itu Sekprodi kasih saran terus untuk lapor ke Kaprodi juga. Oke, Mbak. Ya.
Sebagai warga negara yang baik, mengalami suatu peristiwa hukum atau tindak pidana seperti ini tentunya menjadi hak daripada korban untuk membuat laporan dan diawali dengan pengaduan tentunya, karena segala proses yang masuk di kepolisian tentu diawali dari pengaduan supaya mereka menindaklanjuti sampai nanti proses hukum kita tetap akan ikuti dan kawal. Intinya begini, bahwa pasca kejadian memunculkan suatu trauma hebat, sehingga atas petunjuk dari penegak hukum sendiri juga menyampaikan untuk melakukan yang namanya visum psikiatri. Nah, saat ini proses itu sedang dijalani, sehingga harapan kita nanti dari bukti-bukti yang ada, petunjuk yang ada, jika memang itu terjadi suatu peristiwa tindak pidana pelecehan terhadap perempuan dan itu dilakukan di bawah kekuasaannya, saya pikir hukum akan menindak tegas. Dan harapan saya, PT di mana yang bersangkutan bernaung, BUMN yang menjadi contoh bagi semua instansi perusahaan yang ada di Indonesia ini, tentunya melakukan penertiban terhadap oknum-oknum yang mempunyai jiwa bejat seperti ini. Jangan sampai generasi kita yang sedang magang dihancurkan oleh oknum yang begini. Bukan dapat ilmu, tapi malah dapat trauma yang seperti ini. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tragedi dalam dunia pendidikan kita, di mana pemerintah sedang berusaha membangun paradigma pendidikan yang berkualitas, justru pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di sana malah merusak tatanan program tersebut. Dan ini tragedi kemanusiaan yang menimpa seorang perempuan, calon generasi ke depan, mahasiswi dengan inisial H. Dan kenapa sampai hari ini berani melakukan upaya seperti ini? Karena dia tetap berharap jangan sampai ada lagi hal-hal yang lain di tempat yang lain atau di tempat di mana dia magang saat ini. Itu saja yang bisa kami tambahkan. Jadi pengaduannya di Polrestabes hari ini? Hari ini kita buat pengaduan di Polrestabes Semarang. Ya. Pengaduannya terkait adanya tindakan pelecehan asusila. Kami sampaikan kepada surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolrestabes, CGK Satreskrim, CQ Kanit PPA Polrestabes Semarang. Pak, nanti mungkin saksi Kan 5 orang yang nanti kita sebut inisial T, kemudian inisial R, inisial K, inisial S, dan inisial H. Ini teman magang semua ya? Tempat teman magang ada 2 orang, kemudian si R itu teman magang, kemudian si K ini adalah orang pertama yang diberitahu. Oh, Sehabis peristiwa, kemudian dia pegawai dulu juga ya? bukan, teman kuliah, teman kampus juga. Kemudian kalau si S itu mahasiswa magang juga. Kalau si H ini adalah bagian mentor daripada yang bersangkutan. Dan untuk bukti, ada beberapa bukti surat yang kita lampirkan. Ada surat pernyataan kesediaan menerima magang, kartu mahasiswa, KTP pengadu, surat periksa psikolog, visum psikiatrum, kemudian pakaian yang dipergunakan. Perlu saudara ketahui, kalau dengan berpakaian rapi ya seperti ini, kemudian terjadi peristiwa pelecehan, saya pikir ini luar biasa. Dengan berpakaian rapi ya, ala kantoran, karena dia mahasiswi daripada Fakultas Manajemen, dididik untuk beretika sopan, rapi, etika perkantorannya juga ada ya kan, tetapi justru dia mendapatkan perilaku demikian. Ya mungkin yang bersangkutan ngopinya kurang jauh itu, mestinya pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.